Shalom, selamat malam Bapak, Mama, Saudara semua. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam program doa malam. Untuk itu, pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar cinta dan kasih-Nya kita masih ada hingga pada saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan program doa malam walaupun secara live streaming. Tapi saya dan Bapak Mama yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Mama Saudara semua, sekarang kita akan memulai dengan program doa malam kita. Untuk itu mari saya ajak Bapak Mama Saudara semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam program doa malam. Mengawalinya dengan ini, kita memulai dengan doa, dan saya ajak kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu akan mulai dengan program doa malam kami. Kiranya Bapa mau memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan bacaan pada
malam hari ini terdapat dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Pada malam hari ini, dalam program doa malam ini, kami akan tandai dengan membaca, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami baca nanti, apa yang kami renungkan. Jangan lalu dengan begitu saja, tetapi Bapa memberkati, memampukan kami agar kami mengerti sabda kebenaran ini, dan kami memampukan kami untuk kami melakukan sabda ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa memberkati sehingga sabda ini menjadi penuntun, pedoman dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih tidur, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah sabda kebenaran Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca dan merenungkan sabda kebenaran ini, tetapi kita mampu memelihara dan melakukan sabda ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak, Mama, Saudara semua. Tema pada malam hari ini adalah keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Begitu banyak ragam di Alkitab, kata dalam Alkitab diterjemahkan dengan kata keselamatan, menyelamatkan, dan penyelamat. Apa artinya semua ini? Semua ini menunjukkan pada apa yang telah dan sedang Allah lakukan untuk membebaskan semua manusia dari dosa, penderitaan, kematian, dan segala kejahatan dunia. Allah menghendaki agar kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rencananya ketika menciptakan kita sebagai manusia. Rencana dan rancangan Tuhan begitu baik adanya, dan rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kita dapat lihat dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Mama, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita rancangan baik adanya, dan Tuhan tidak pernah menciptakan kita rancangan yang buruk. Namun terkadang kita sebagai manusia, kita lalai melakukan itu, sehingga kita menggagalkan segala rencana Tuhan yang baik adanya dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai manusia, kita telah berbuat dosa, sehingga Allah perlu menyelamatkan kita dari kuasa maut. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Berarti kita jangan kerjakan, ketika kita sudah diselamatkan, kita jangan kerjakan keselamatan itu dengan setengah-setengah saja, tetapi kita mengerjakan keselamatan itu sampai akhir kehidupan kita.
Jika kita lalai melakukan hal ini, kita akan kehilangan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Keselamatan apa saja yang sudah kita peroleh? Tentunya Kristus telah menang atas maut dosa, yang mana kita sebagai manusia berdosa, kita telah diselamatkan. Kita dapat merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari bahwa betapa begitu besarnya kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia di atas kayu salib. Sebagai orang percaya, apa balasannya kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari maut dosa? Tentunya kita harus setia, taat pada segala perintahnya, mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kita takut akan Allah, dan kita rajin beribadah dan lain sebagainya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya catat ada beberapa ciri-ciri yang sudah benar-benar menerima keselamatan dari Kristus. Yang pertama, takut akan Tuhan, yang mana dalam kehidupan ini ketika kita takut akan Tuhan, dalam segala hal kita mengutamakan Tuhan dan kita taruh Tuhan di nomor satu. Dan yang kedua, percaya, setia, dan taat pada firman Tuhan. Di sini kita percaya bahwa firman Tuhan itu sebagai dasar dan landasan kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, setia melakukan perintah Tuhan. Yang mana ketika Tuhan mengatakan jangan mencuri, kita jangan mencuri. Jangan berzina, kita jangan berzina. Artinya kita selalu taat dan setia pada perintahnya dan kita mau melakukan perintahnya yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat, menentang dosa. Artinya di sini kita tidak mau untuk melakukan dosa-dosa yang ada di dunia ini. Yang kelima, beriman dan selalu bersukacita dalam segala hal. Dan yang keenam, ketika menghadapi pencobaan atau tantangan dan lain sebagainya, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan kita berpegang teguh kepada Allah. Dan yang kelima, tidak tergiur dengan kejahatan dunia. Ketika kita sudah ada ciri-ciri ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau kita sudah diselamatkan, artinya kita sudah mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus dan kita telah menerima keselamatan yang sejati dari Kristus. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah diselamatkan dan ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita harus tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita berpegang pada firman Tuhan sebagai landasan atau dasar kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengawali suratnya dengan sebuah salam resmi yang biasa digunakan dalam penulis surat Yunani, yang mana seperti dalam kebanyakan suratnya, setelah salam ia mengucap syukur dan doa bagi mereka yang menjadi tujuan suratnya. Dalam hal ini juga, meskipun Paulus dalam penjara, ia terus menyebarkan Injil tentang Kristus. Entah hidup ataupun mati, ataupun menderita, ia tetap bersama dengan Kristus. Ia mendorong jemaat Kristen Filipi untuk menghadapi penderitaan dengan pengharapan yang sama. Yang mana Paulus mengingatkan para penerima suratnya bahwa Kristus telah menjadi hamba dan mendorong mereka untuk meneladaninya dalam hidup sebagai terang dalam dunia. Dari hal Paulus ini kita dapat belajar bahwa ketika kita dalam menghadapi penderitaan sekalipun, kita tetap kerjakan keselamatan yang kita peroleh dengan sungguh-sungguh, jangan dengan sungut-sungut atau berbantah-bantahan. Ketika kita kerjakan keselamatan kita dengan penuh sungguh-sungguh, artinya kita telah memperoleh kemenangan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mengerjakan keselamatan dengan sungut-sungut atau berbantah-bantahan, itu hanya sia-sia belaka dalam kehidupan kita dan kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan sudah kita peroleh,
Dan ketika kita sudah memperoleh keselamatan itu, agar mengerjakan keselamatan kita, kita harus menentang dosa dan mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam hati kita. Hal ini meliputi usaha yang terus-menerus untuk menggunakan setiap cara yang ditetapkan Allah untuk mengalahkan kejahatan dan menyatakan kehidupan Kristus. Demikianlah mengerjakan keselamatan kita berpusat pada pentingnya pengudusan. Sudah selamat, kita harus hidup kudus dan tidak boleh berbuat dosa atau bercela di hadapan Tuhan. Berarti kita hidup di luar dosa dan kuasa kejahatan di dunia. Ketika kita mengerjakan keselamatan, berarti kita telah mendekatkan diri kita kepada Kristus. Dengan demikian, kita menjadi kawan sekerja Allah dengan menyempurnakan keselamatan kita di surga. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keselamatan yang dikerjakan melalui Kristus, Paulus menemukan peluang rasa takut dan gentar. Semua anak Tuhan harus mempunyai ketakutan yang kudus, yang gentar di hadapan firman Allah, dan menyebabkan mereka berpaling dari segala kejahatan. Ketakutan akan Tuhan bukanlah sekedar kepercayaan yang disertai rasa hormat, tetapi karena karunia Allah, pekerjaan Allah, sehingga bukan berarti paksaan atau kasih karunia yang mendesak. Pekerjaan kasih karunia Allah dalam diri kita selalu bergantung pada kesetiaan dan kerjasama kita. Yesus dan Rasul Paulus menekankan bahwa dunia tempat kita diam adalah angkatan yang tidak percaya dan sesat. Itu kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-15. Orang dunia menganut berbagai pandangan yang salah, mempunyai nilai-nilai yang menyesatkan, mengikuti cara-cara hidup yang tidak susila, dan menolak standar firman Allah. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memisahkan diri dari dunia dan hidup tak bercela, suci, dan tanpa salah, agar kita dapat memberikan penebusan mulia dari Kristus kepada dunia yang hilang. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengerjakan keselamatan itu? Apakah kita sudah lakukan setiap pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Mari dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena kita telah memperolehnya semuanya dari Kristus. Selamat berefleksi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena keselamatan yang kita peroleh dari Kristus, dan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Dan ketika kita menerima keselamatan itu, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Baik Bapak, Mama, Abah, Saudara semua, sekarang tiba saatnya kita akan bersyafat kepada Tuhan. Mari kita bawa segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena begitu besar cinta dan kasih-Mu. Bapa telah menuntun kami dari program doa malam dari awal hingga pertengahan ini dengan baik ya Bapa. Bapa, terima kasih karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar sabda kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Sabda kebenaran-Mu juga yang baru saja kami dengar, kiranya Bapa memberkati sabda ini sehingga apa yang kami dengar ini boleh menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang memohon terima kasih kepada kelancaran program doa malam hari ini dengan terlibatnya tim multimedia dalam membantu melancarkan pelayanan program doa malam ini, tim pianis, song leader, kiranya Tuhan memberkati setiap tugas pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Biarlah tugas pekerjaan pelayanan yang dilakukan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan mereka, baik dalam pribadi dan bersama keluarga mereka, di rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang memurah, terima kasih. Pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami berdoa buat gereja TBS kami, Tuhan memberkati dalam setiap program-program pelayanan yang sedang dijalankan. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang dijalankan ya Bapa. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami datang ke depan hadirat-Mu, kami berdoa buat Bapa dan Mama Pendeta, Tuhan memberkati kedua orang tua kami, hamba Tuhan ini, sehingga Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan mereka di gereja dan di keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu.
setiap pergumulan kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang memurah dan makasih, kami juga berdoa MCH, seluruh presbiter yang terlibat dalam 19 rayon, Cafik, pegawai, koster, security, kiranya Tuhan memberkati dalam menjalankan setiap tugas pekerjaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan, sehingga apa yang dikerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah pelayanan yang kami jalankan ini juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang memurah dan makasih, kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada dalam jemaat TBS Kobelete ini. Tuhan memberkati dari orang tua, Tuhan memberkati orang tua kami yang telah lanjut usia dalam menjalani masa tua. Tuhan mau datang melihat anak-anak-Mu, Tuhan mau menggendong, memeluk anak-anak-Mu dengan kasih-Mu ya Bapa. Bapa, Tuhan berikan mereka umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Setiap tugas, pekerjaan, pelayanan yang anak-anak-Mu jalankan dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan memberkati ya Bapa. Bapa, ketika Tuhan mendapati anak-anak-Mu ini ada sakit penyakit yang diderita dalam tubuh mereka, kiranya Tuhan mau jamah dan sembuhkan, karena kami yakin dan percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam jemaat TBS Kobelete ini ada beberapa orang tua kami yang sakit yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, baik yang ada di dalam rumah mereka maupun ada dalam rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, setiap makanan, minuman, obatan-obatan dan pengenangan para medis, kiranya Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu ini boleh memperoleh kekuatannya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi kami dalam jemaat TBS Kobelete ini. Tuhan memberkati masa depan dari pemuda-pemudi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, baik yang sudah bekerja maupun dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkati ya Bapa, baik yang dalam bangku pendidikan juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang ada dalam bangku PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan perkembangan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati masa depan mereka, Tuhan memberkati mereka dalam setiap keluar masuk mereka ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang memurah dan makasih, kami juga datang ke depan hadirat-Mu. Kami berdoa buat pembangunan Pastori 2 yang sementara ini berjalan, kiranya Tuhan memberkati tukang-tukang yang mengerjakannya dan 19 rayon yang terkait dalam membantu melancarkan pembangunan Pastori 2 ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga pada waktunya boleh diselesaikan dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, setiap tangan-tangan yang memberi untuk melancarkan proses pembangunan Pastori 2 ini juga Tuhan memberkati setiap berkat-berkat yang telah diperoleh Bapa. Tim kerja dan seluruh yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan untuk pembangunan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Lantai bagian selatan juga kiranya Tuhan memberkati sehingga dana-dana yang dibutuhkan dan apa yang dikerjakan boleh turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, Bapa yang memurah dan makasih, seluruh pergumulan jemaat TBS Kobelete ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang memurah dan makasih, kami juga berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan setiap program-program mereka, program-program yang mereka jalankan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati negara kami, sehingga negara kami ini dijauhkan dengan begitu banyak konflik, permasalahan-permasalahan yang mengacaukan negara kami. Kami tolak dalam nama Yesus sehingga negara kami ini aman dan sejahtera ya Bapa. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat kota kami, kota tercinta, kota Soe. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan jauhkan dari segala kejahatan dunia dan konflik-konflik yang ada dalam kota ini, sehingga kota ini penuh sukacita dan damai sejahtera ya Bapa, dan Tuhan mensejahterakan kota kami. Bapa di surga, Bapa yang memurah dan makasih, malam telah menjadi bagian bagi kami untuk kami anak-anak-Mu beristirahat. Kiranya Bapa memberkati malam ini kami beristirahat,
hingga besok pagi kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang baik dan selamat, dan kami boleh melakukan segala tugas aktivitas kami sebagaimana mestinya ya Bapa. Bapa, inilah doa dan seruan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara semua, terima kasih karena telah bergabung bersama kami dalam program doa malam dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Sekiranya kita dapat bertemu lagi dalam program doa malam selanjutnya. Salam, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.